Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan deposit di aplikasi toko kripto. Seperti teman-teman ketahui banyak sekali ya aplikasi-aplikasi untuk melakukan pembelian koin-koin kripto. Di antaranya ada Indodax, ada Toko Kripto, ada Nanobyte. Tapi saya pada kesempatan ini akan menjelaskan bagaimana cara deposit di aplikasi Toko Kripto. Untuk melakukan deposit di aplikasi Toko Kripto ini, kita minimal harus melakukan verifikasi tahap pertama atau KYT tahap 1. Itu cukup nanti foto diri, mengupload KTP. Ini bisa dilakukan di bagian beranda. Di beranda nanti di sudut kanan atas itu ada namanya identifikasi autentikasi. Nah, di situ nanti terlihat level 1 yang telah terverifikasi. Untuk level 1 yang telah terverifikasi itu nanti untuk penarikan BIDR itu sebesar 250 juta per hari batasannya. Kalau untuk level 2 itu lebih besar lagi, tapi kita cukup untuk melakukan verifikasi level 1 saja. Pada bagian depan ini ada data peringkat koin-koin yang saat ini harganya. Dan di bagian kedua ini ada pasar. Pasar ini tempat pembelian koin-koin ya. Itu ada koin yang berpasangan dengan BIDR. BIDR itu artinya kalau kita deposit menggunakan rupiah, nanti koinnya di toko kripto itu berupa BIDR. Jadi misalnya kalau kita mau beli koin-koin yang berpasangan dengan BIDR, berarti kita cukup deposit koinnya nanti berupa BIDR. Tapi ada kalanya koin-koin yang ada di toko kripto itu tidak berpasangan dengan BIDR. Dia berpasangan dengan USDT. Nah, terpaksa kita harus menukarkan dulu BIDR kita ke USDT. Artinya kita nanti melakukan pembelian koin USDT. Dan untuk pembelian koin USDT ini minimal dia harus $10 baru kita bisa untuk melakukan transaksi pembelian koin-koin yang berpairing, yang berpasangan dengan USDT. Ini pesanan itu tempat di mana koin-koin yang telah kita beli. Jadi dia ada filternya nih, ada yang 1 hari, seminggu, 1 bulan ataupun 3 bulan. Jadi di sini bisa terlihat history penjualan ataupun pembelian koin-koin kita. Jadi kalau misalnya kita mau melihat di sini letaknya. Nah, ini dari aplikasi yang saya ini telah terjadi jual dan beli ya. Jadi banyak sekali koin-koin yang telah dilakukan jual beli. Dan ini pada bagian ujung kanan bawah itu dompet. Nah, dompet itu tempat di mana koin-koin kita atau saldo kita terlihat di situ. Saat ini ada toko kripto itu koinnya cuma 1,19 ya koinnya itu senilai 12.300. Dan itu juga ada BIDR. Nah, nanti kita kalau misalnya baru pertama kali ada akun toko kripto, tampilan koin yang ada di sini masih kosong semua, tidak ada jumlah koinnya. Jadi kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Untuk melakukan deposit itu nanti kita ada tanda cari, ini dicari dulu BIDR. Sudah ketemu, diklik aja BIDR-nya. Klik BIDR. Nah, itu ada setoran dan penarikan. Karena kita mau melakukan deposit, artinya kita melakukan setoran. Jadi cukup klik aja di setoran. Nah, ini kita bisa melakukan setoran melalui virtual akun. Di sini bisa melalui Bank Permata, ada GoPay, ada Dana, ada ShopeePay. Nah, itu ada nomor virtual akunnya. Nanti di bawahnya ada petunjuk-petunjuk cara gimana kalau kita melakukan transfer baik itu melalui ATM, e-banking maupun m-banking. Untuk saat ini saya mencoba untuk deposit melalui Dana.
Nah, untuk Dana ini terlebih dahulu di aplikasi Dana kita harus isi saldo dulu, karena kalau misalnya nggak ada dananya ya kita nggak bisa deposit ya. Baiklah ya teman-teman, kita lihat dulu di aplikasi Dana saya ya ada berapa ini. Kita buka Dana. Nah, itu ada sebesar 118.000. Saya harus melakukan deposit dulu di Dananya. Kalau untuk pengisian dana, saya biasanya menggunakan M-Banking Mobile Mandiri. Jadi dari Mobile Banking Mandiri, itu enaknya bisa langsung terkoneksi, karena dia ada link dari Mobile Banking Mandiri ke aplikasi Dana seperti ini nih, dari e-wallet ya, ada e-wallet yang terhubung dari rekening Bank Mandiri. Jadi tinggal kita klik aja di bagian Dana, itu Dana top up, ada nomor virtual akun, kemudian kita lanjutkan. Ya ini mau kita isi berapa nih kira-kira? Misalnya kita isikan 200.000. Lanjut top up, masukkan PIN. Nah, top upnya sudah berhasil. Jadi kita lihat lagi di Dana apakah sudah masuk. Refresh. Sudah masuk ya teman-teman, itu saldo sudah bertambah menjadi 318 ribuan. Oke, kita langsung aja ke aplikasi toko kripto. Di sini berarti kita deposit dengan menggunakan Dana dari saldo Dana ya. Berarti di sini kita isikan misalnya 200.000. Untuk depositnya itu bisa minimal 50.000 ya. Nah, saya hanya memasukkan sebesar 200.000. Oke, lanjut. Nah, mohon diikuti instruksi ya untuk deposit ini. Pastikan Anda memiliki akses internet. Aplikasi Anda akan langsung menuju ke website Dana. Pastikan nominal yang Anda ingin deposit sesuai dan lakukan pembayaran setelah konfirmasi. Oke, bayar sekarang. Buka browsingnya. Dia larinya ke browsing ya teman-teman, kalau dari HP, bukan ke aplikasi Dananya. Kita masukkan nomor HP yang terdaftar di Dana. Setelah kita isikan, lanjut. Masukkan PIN yang ada di Dana. Nah, ini dia mengirimkan kode OTP karena untuk demi keamanan supaya tidak disalahgunakan ya. 4726 4726. Oke, dia terhubung. Konfirmasi pembayaran Anda 200.000. Oke, kita langsung bayar. Kembali PIN ya, PIN Dana ya. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Pembayaran berhasil ya. Pembayaran berhasil menggunakan saldo Dana. Ini kita bisa lihat rinciannya, toko kripto tanggal 25 Maret ya. Kita tutup aja. Nah, kita kembali ke aplikasi toko kripto. Di sini kita refresh aja. Biasanya kalau di hari libur itu biasanya agak lama juga masuknya. Biasanya berkisar antara 5 sampai 15 menit. Kalau di hari biasa mudah-mudahan ya nggak sampai 10 atau 15 menit ya teman-teman ya. Untuk melihat apakah dia telah masuk di aplikasi, ini di bagian kanan atas itu ada tanda setengah lingkaran, itu bisa kita klik. Nah, di situ ada riwayat, baik itu riwayat setoran ataupun riwayat penarikan Dana. Ada kripto, ada IDR. Kalau kripto itu berarti kita menarik, baik menarik ataupun pengirim dari satu aplikasi. Misalnya kita mau ngirim ke Trust Wallet atau ngirim ke MetaMask. Nah, itu letaknya di sini. Nah, ini yang IDR. IDR itu, nah ini kita lihat di sininya ada setoran ya, dan ini ada penarikan.
Ini ada penarikan terakhir itu ada 200.001 dan ini restoran. Kita masuk ya teman-teman. Tunggu aja. Ayo kita cek lagi. Sudah masuk. IDR. Ya, itu sudah ada tampil di toko kripto itu dalam proses ya. Sebesar 200.000 itu tanggal 25 jam 13.46 menit. Ini masih dalam proses. Kalau menurut pengalaman untuk deposit ke toko kripto, kalau misalnya melalui bank virtual akun bank itu biasanya lebih cepat. Ini kalau misalnya melalui Dana ini ya kita harus menunggu ya. Yes. Di repes ya, sambil menunggu kita masuk ke aplikasi aja ya teman-teman ya. Nah, di pasar. Di pasar ini misalnya kita mau membeli koin ya, koin misalnya kita mau membeli koin BNB, dia berpasangan dengan BIDR. Nah di sini ada time frame ya, time frame waktu daripada grafik BNB. Ada yang 15 menit grafiknya, ada yang 1 jam, ada yang 4 jam, ada yang 1 hari. Untuk saat ini satu koin BNB-nya bernilai 5.900.000-an. Kalau misalnya kita mau melakukan pembelian ya nanti kliknya di bagian beli. Nah, di bagian beli ini ada batasan order. Kalau misalnya mau cepat ya, terjadi transaksi itu biasanya langsung aja pilih di order pasar. Jadi misalnya ini saldonya sudah masuk ya 300. Nanti itu di order pasar. Kalau di order pasar nanti dia langsung tereksekusi. Tapi kalau misalnya kita ingin membeli harga yang lebih murah lagi itu nanti di batasan order aja. Cuman harganya di sini nanti dirubah. Nah, itu 5.938. Kita mungkin ingin membeli harga yang lebih rendah. Mungkin misalnya kita isi 59 di harga 5.900. Nanti jumlah BNB-nya berapa? Nah ini jumlah BIDR yang kita mau beli itu berapa banyak nanti? Kita lihat lagi ya. Sampai menunggu, ini kita lihat lagi. Karena biasanya dia berkisar antara 5 sampai 15 menit ya, lumayan lama juga ya. Kita hanya bisa lihat di historinya aja nih, di sudut kanan atas ini ada IDR, nah ini restoran. Masih dalam proses ya teman-teman ya. Masih dalam proses. Ya, kita lanjut aja ke aplikasi ya. Nah ini USDT ini nanti ada juga mata uang yang berpasangan dengan USDT. Misalnya kita mau beli koin Algo atau Alice atau Alvin. Nah di sini berpasangan dengan USDT. Kita beli Atom. Itu satu koinnya itu bernilai $29 untuk saat ini. Kita sudah masuk ya teman-teman. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi. Karena cukup lama juga ini. Biasanya ya cepat ininya.
Nah, ini di bagian pasar ini ada bagian favorit. Favorit ini biasa digunakan untuk kalau misalnya ada koin-koin yang kita menjadi inceran ya, biasanya saya jadikan favorit. Ini misalnya kita cari koin apa di sini yang belum ada tanda bintang. Misalnya kita mau membeli koin apa nih di sini, misalnya koin ada koin Alpin. Nah, tinggal ini aja ditandai bintang di sininya. Nah, sudah berhasil, nanti dia muncul di favorit. Jadi yang kita favoritkan munculnya di sini semua. Ya, kita refresh kembali. Nah, udah masuk ya teman-teman. Barusan masuk itu 200 ya. Ini 200.000 rupiah. Nah, nanti ini kita bisa melakukan pembelian koin ya. Pembelian koin. Jadi kalau misalnya tadi kita jelaskan, misalnya kita mau beli koin BNB, kita larinya ke BDR ya, BDR BNB, atau bisa pada bagian pencarian di sudut kanan atas ini kita ketikin aja BNB BDR. Nah, ini teman-teman. Nanti itu pada bagian kiri bawah kita melakukan beli. Nah, itu batas orderan. Kalau misalnya kita beli batas order pasar, jumlah BIDR-nya berapa yang mau kita gunakan? Dana kita tadi ada 200.000, mungkin bisa 50%-nya bisa kita pakai. Jadi 50%-nya itu 100 ribuan. Atau bisa juga kita beli semuanya. Jadi saldo yang ada kita belikan untuk koin BNB. Atau kalau misalnya kita mau mencari harga yang lebih murah, kita balik lagi ke batasan order, dan ini harganya mungkin kita setting misalnya 5.900.000 ya, 5.900.000. Jumlah BEDR-nya berapa kita mau kita pakai, misalnya 100%. Nah, itu 100%, 194.700. Nanti jumlah koin yang didapatkan itu 0,033 ini, 0,033. Tapi dengan syarat jika harganya telah menyentuh harga di 5.900.000. Oke, kita misalnya kita beli ya. Ini sudah kita lakukan. Karena dia harganya belum menyentuh di harga 5.900.000, dia munculnya di sini, di pesanan, di histori pesanan. Jadi dia ini bisa kita cancel seandainya belum tereksekusi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba harganya menyentuh di harga 5.900.000, otomatis nanti ini tereksekusi. Ini kita cancel aja. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan saya. Mungkin terlalu lama juga ya tadi karena menunggu lamanya masuk deposit di toko kripto, tapi mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau memulai trading di toko kripto. Nanti akan saya jelaskan juga tadi bagaimana caranya, misalnya kita mau mentransfer saldo koin dari aplikasi toko kripto ke aplikasi lainnya. Misalnya kita mau ngirim ke dompet Trust Wallet atau ke Setfall. Tapi kebanyakan juga kalau saya sih biasanya di MetaMask ya. MetaMask juga ada juga di Trust Wallet. Nah, ini nanti di Trust Wallet. Jadi kita mau ngirim dari toko kripto di pengiriman koinnya ke Trust Wallet. Kalau untuk pengiriman dari toko kripto ke Trust Wallet itu biasanya koin BNB yang dipakai atau Binance Smart Chain, karena untuk Trust Wallet ini berada di jaringan BSC. Jadi koin untuk memindahkan koinnya itu nanti kita belikan koin BNB. Nah, untuk koin lain juga bisa. Misalnya kita mau transfer koin BUSD, tapi untuk BUSD ini dia kalau dari toko kripto itu minimal $10, kalau nggak salah itu $10 baru bisa kita transfer. Tapi kalau misalnya di toko kripto kita belikan koin BNB itu minimal 150.000, beli koin BNB itu dapatnya sekitar 0,0
0,03 atau 0,02 ya, tergantung harga pasaran BNI saat itu. Ya demikianlah teman-teman penjelasan saya mengenai cara deposit di aplikasi Toko Kripto. Mungkin di video selanjutnya mungkin saya akan jelaskan bagaimana nanti cara melakukan pembelian koin di aplikasi Toko Kripto. Demikianlah penjelasan saya. Semoga video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau belajar atau baru memulai untuk transaksi ataupun trading di Toko Kripto. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.